Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program SOS. Apa itu? Sahabat Orang Sakit. Nah, saya selalu putarkan sebuah jingle dari SOS atau lebih tepatnya trailer. SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, itulah trailer dari SOS, Sahabat Orang Sakit. SOS, Sahabat Orang Sakit, bekerja sama dengan saya, yaitu Keluarga Indonesia Bahagia. Kami menampilkan kesaksian dari mereka-mereka yang dilayani atau terhubung dengan SOS dan mengalami mujizat. Mujizatnya macam-macam, bukan hanya sakit lalu sembuh, ada juga yang sempat koma hampir meninggal sembuh, ada yang tetap sakit tapi mengalami mujizat, menemukan kekekalan, keselamatan yang lebih penting daripada kesembuhan. Ada yang mengalami mujizatnya adalah melihat jalan-jalan Tuhan yang hidup, baik dalam hal pembiayaan, bertemunya donor organ yang dibutuhkan, serta bagaimana Tuhan mengatur semuanya menjadi indah. Nah, hari ini kita akan kedatangan seorang pengusaha. Iya, saya sebut demikian ya, karena memang bukan hamba Tuhan full timer, tapi seorang pengusaha yang melayani Tuhan, yaitu Pak Asen Julianto. Ya, siapa itu Pak Asen Julianto dan gimana ceritanya? Nah, itu dia yang justru kita akan dengarkan hari ini. Selamat berjumpa, Pak Asen. Ya, selamat berjumpa Pak Jarod. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Pak. Ya, kita ini ketemu lagi yang kedua ini, saya ingat saya. Kemarin saya pas bawa firman di SOS Singapura, Bapak kesaksian. Dan saya diberkati, makanya saya kontak Pak Stefanus. Pak, itu boleh tuh Pak Asen, kesaksiannya mantap itu gitu. Terus dia bilang, masih ada lagi tuh sebenarnya cerita lainnya lagi. Wah, saya belum dengar nih. Hari ini saya akan dengar yang pertama kali dari Bapak langsung untuk program SOS di channel Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, Pak Sen, boleh diperkenalkan secara singkat terlebih dahulu. Pak Asen ini apa, kerjaannya apa, tinggal di mana, itu dulu Pak. Saya nama Asen Julianto, tinggal di Jakarta Barat, tepatnya di Taman Palem Lestari, Pak. Oke, hidup Terus sebagai pekerjaan saya sebagai tech konsultan pajak lah. Kalau di Indonesianya itu konsultan pajak. Wah, mengikuti dibutuhkan sama orang itu. Konsultan pajak dibutuhkan sama orang. Masuk anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Pak. Asosiasinya, Pak. Oke, yes. Nah, sebelum saya mau bincang-bincang mengenai cita-cita pengusaha konsultan pajak Pak Asen Julianto, Bapak boleh ceritakan dulu mungkin ya, Pak, masa lalu, masa kecil, karena sering masa kecil ini menjadi alam bawah sadar untuk sebuah impian, cita-cita ataupun perilaku di masa sekarang. Oke, silakan Pak Asen. Ya, betul sekali Pak Jarod. Masa kecil saya yaitu masa kecil yang sangat susah karena sejak umur 2 tahun itu sebenarnya saya sudah bisa jalan, tapi saya mendapat penyakit panas, Pak. Kalau sekarang itu kan COVID, Pak. Penyakit panas itu makin lama panasnya itu makin tinggi, tapi saya dibawa ke dokter, menurut orang tua saya dibawa ke dokter Mangga Besar, padahal itu dokternya dokter langganan, dokter keluarga lah istilah kasar. Terus pada hari Kamis saya dibawa ke dokter, hari Jumat bukannya baik, jadi seperti bayi kembali, Pak. Iya betul, Pak. Makin lama kaki saya itu yang kebetulan yang disuntik ialah yang kiri.
Kebetulan yang disuntik kiri, makin lama yang kecil, yang kiri itu makin mengecil gitu Pak. Gitu. Kalau orang itu pada tahun 61 atau 60 itu kalau disuntik dua-duanya itu pasti kena dua-duanya Pak. Kalau Bapak lihat itu di tempat-tempat lain ada orang yang dua-duanya kecil itu pasti dua-dua disuntik Pak. Kebetulan saya puji Tuhan hanya satu yang disuntik yaitu kaki kiri Pak. Itu salah obat atau gimana? Bisa Bukan Pak, itu virus Pak. Karena waktu dulu kan vaksin polio nggak ada. Kalau sekarang kan anak bayi kan dikasih vaksin polio Pak. Dulu belum ada vaksin polio Pak. Oh, jadi memang sakitnya benar, pengobatannya benar, cuma dampak sampingannya memang kakinya jadi mengecil begitu. Betul Pak. Oke. Betul. Nah, terus? Ya saya dengan kaki kecil itu ya saya bersekolah seperti biasa. Pincang dong Pak. Kakinya pincang terus aja, kaki pincang terus karena di situ saya dapat masalah lagi yaitu kena bisulnya itu akhirnya mengeras akhirnya terpaksa saya harus pakai tongkat Pak. Wah. Pakai tongkat Pak. Mengalami hal-hal seperti itu pernah dibully nggak Pak? Ya pasti dibully lah. Kalau waktu sekolah ya pasti dibully, ya pasti dibilang si pincang lah, apalah gitulah. Ya pendekar tongkat satu lah, apalah pasti pembulian itu ya membuat saya ya sebenarnya ya membuat cukup frustasi juga gitu Pak. Ditimpa lagi pada saat saya SMP kelas 1 yang jadi sumber penghasilannya itu orang tua saya lelaki meninggal Pak. Wah. Nah, ini semuanya berdampak apa dalam kehidupan Bapak? Itu orang tua saya cuma ninggalin itu warisannya itu cuma warung Pak, kayak toko kelontong lah di rumah. Dan orang tua saya juga nggak punya rumah itu yaitu rumah kakek dari mama saya gitu. Di situ. Jadi saya di situ tambah down, tambah apa, akhirnya saya dibawa sama tante saya ke gereja. Yuk kamu ke gereja ya, ikut saya, kata gitu. Nah di situ saya mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan itu menciptakan seseorang itu sempurna gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan sempurna segambar dengan dia ya yang dilahirkan samalah. Waktu dilahirkan itu dia tidak membawa emas, dia tidak membawa perak, dia tidak membawa apa-apa gitu. Di mata Tuhan ialah sama, sempurna gitu. Akhirnya saya mendapat satu kekuatan walaupun saya mempunyai kaki satu, tapi saya berprinsip bahwa saya itu tidak mau tergantung sama orang lain gitu. Saya bergantung kepada Tuhan gitu. Saya berusaha bergantung pada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah ialah Tuhan yang hidup, pasti Tuhan memberikan kelebihan kepada saya gitu. Walaupun saya ada kekurangan kaki, tapi saya pasti akan diberikan kelebihan gitu Pak. Wah, amin, amin. Ya, setiap. Nah, terus akhirnya sama tante ini kayak diadopsi jadi anak angkat gitu ya, dibawa ke Jakarta, sekolah di Jakarta. Iya, saya tinggal di Jakarta, Pak. Tetap di Jakarta. Oh, memang di Jakarta kok ya dari dulu ya? Ya, dari dulu tinggal di Jakarta, Pak. Oh, oke, cuma sama ikut tante disekolahkan. Enggak, sekolah itu sekolah sendiri, bukan tante yang sekolahin. Wah. Ya, dapat dari ada yang dapat dari sponsor juga dari gereja gitu. Oh, dari kecil udah masa penuh perjuangan. Oke, lalu singkat cerita kalau Bapak ngalami hal itu, tapi titik balik punya harapan, punya iman, yakin bakal itu ketika ke gereja, terima Tuhan Yesus, lahir baru, lalu saya diciptakan sama nih, berarti saya juga punya kesempatan yang sama untuk sukses, punya kesempatan yang sama untuk hidup. Saya diciptakan sempurna, walaupun secara fisik kaki istilahnya kecil satu, tapi kaki badannya kan cuma casing, yang penting di dalam saya. Wah, Bapak berkobar-kobar deh. Terus dengan begitu punya cita-cita jadi apa, Pak? Saya kebetulan pada saat itu saya sekolah di Semea. Ya, saya sekolah di Semea.
Saya kelas 2 itu saya waktu zaman dulu kan bon A bon B, Pak. Ya kalau ya kan kalau saya udah kelas 2 itu saya udah megang bon B, Pak. Oke. Istilah kasar tata bukunya saya udah kalau sekarang tuh accounting ya, Pak ya. Kalau dulu kan tata buku kan. Iya. Jadi saya di situ dari kelas 2 itu saya bisa mengajar ke anak kelas 1 gitu. Untuk ujian nasional, Pak. Dari situ saya megang pulang sekolah itu kadang-kadang pulang sekolah itu saya berjuang itu bisa pulang jam 9 malam. Jadi dari rumah ke rumah itu saya lakukan itu kursus-kursus kayak gitu ada megang 3-4 tempat, Pak. Wah, puji Tuhan, Pak. Jadi uang sekolah gitu kadang-kadang dari situ, Bapak. Ya. Oke. Terus ya mau nggak mau karena kalau nggak ulet kan karena itu Pak di bawah saya itu ada 3 lagi adik-adik saya, Pak. Waduh. Wah. Iya. Tanggung jawab. Bapak paling besar? Ya, paling besar, Pak. Itu dia tanggung jawab. Nah, jadi lulus MEA, bon A, bon B, atau sekarang accounting, lalu saya kerja di kantor akuntan, Pak. Oh, sekarang lulus kuliah, lulus sekolah, kerja di sekolah, kantor akuntan publik. Oke. Terus kantor akuntan publik saya langsung dibimbing sama yang ownernya, akuntannya, Pak, langsung, Pak. Walaupun di situ ada supervisor, saya walaupun saya junior gitu, saya dibimbing sama langsung akuntannya, Pak. Terus Bapak lanjutin kuliah nggak ke S1? Saya nggak lanjutin kuliah. Saya nggak lanjutin kuliah, tapi saya di situ dikasih asisten saya rata-rata S1 semua, Pak. Jadi Bapak kuat di pengalaman kerja. Iya. Terus saya sampai terakhir saya menduduki senior akuntan, Pak, di situ, Pak. Jadi asisten saya rata-rata tuh dari Untar, dari Trisakti, dari UKI gitu, Pak. Oke. Nah, terus saya dipercayakan sampai ke Bandung gitu. Sampai ngerintis ke Bandung gitu, Pak. Oke, boleh saya ajak lompat untuk ke impian. Jadi setelah mencapai level itu, apa impian Bapak selanjutnya? Saya dengar Bapak mau jadi pengusaha sukses. Impian saya cerita dulu. Kalau sekarang kan sudah, tapi dari titik itu akhirnya apa lompatan berikutnya nih? Lompatan berikutnya saya itu, Pak, saya akhirnya itu join sama orang gitu. Walaupun saya udah keluar dari kantor akuntan itu, jadi saya ada pegang 3 itu, 2 konsultan pajak, 1 akuntan publik itu. Jadi setiap kantor itu saya dikasih asisten. Akhirnya lama-lama nggak benar. Saya pikir terlalu capek, saya pegang 1 ke konsultan pajak. Akhirnya saya mau nggak mau karena saya harus ujian USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak, harus S1 kan. Nah, mau nggak mau saya harus kuliah gitu, Pak. Kuliah yang apa tuh sekolahnya nggak terkenal lah. Yang penting dapat ijazahnya S1 lah. Ya yang penting gelarnya resmi, ya kan, terakreditasi. Iya. Karena gelarnya resmi. Kalau kita nggak punya gelar, kita nggak bisa ujian USKP, Pak. Ya, tahu saya, betul. Oke. Ya, karena untuk zaman saya mau bangun kantor sendiri. Iya, dari dulu kantor udah ada, Pak. Udah ada kantornya udah ada. Cuman saya joinnya pakai nama orang, Pak, gitu, Pak. Bukan nama sendiri. Oke. Nah, terus yang di apa tuh ceritanya yang di Gading Serpong atau di mana tuh? Di mana? Saya pertama kali di join di Jalan Kartini, Pak. Oke. Kartini 10. Oke. Terus akhirnya keluar, saya diriin sendiri. Saya bergabung sama kantor akuntan Pak Purba Laut. Oke. Oh ya. Itu. Ya. Akhirnya 2014 karena saya udah keluar izin sertifikasinya, saya punya izin sendiri, Pak, 2014. Oke, maka 2014 itu ya puncak-puncaknya, Pak. Puncak karir, lalu dapat sertifikat. Iya, Pak. Mulai bermimpi punya kantor sendiri, punya gedung sendiri, begitu ya? Iya, Pak. Oke.
kantor udah ada Pak. 2000 tahun 1996 kantor udah ada. Oh, oke. Tapi mau pindah gedung baru gitu kan ya? Ya mau pindah gedung baru, ya rencananya di situ kan saya sudah kenal sama banyak-banyak itu. Salah satunya notaris yang rekanan saya, terus ada pengacara, terus ada appraisal, kan itu kan berhubungan semua Pak. Kalau orang mau pinjam ke bank kan ada appraisalnya gitu Pak. Oke. Jadi dengan itu langkahnya adalah bangun kantor baru. Saya mau kantor baru itu saya mau bikin one stop service Pak. Wis, mantap, mantap, mantap. Itulah yang di Gading Serpong itu ya? Di Ciputra Internasional Pak. Oh, oke. Pik, Pantai Kapuk, bukan? Bukan, di ring road yang mau ke Puri, Pak. Oh, oke. Ya, Putra ya. Internasional, di situ kan ada office-nya, Pak. Iya, iya. Ya. Jadi, di situ bikin kantor one stop shopping untuk perpajakan, notaris, appraisal, pengajuan kredit. Wah, sukses. Kantor-kantor advokat gitu, pengacara gitu. Karena saya udah membentuk satu link yang gitu, Pak. Oke. Jadi itu gedung jadi, usaha jadi, sukses gitu Pak ya? Atau ada lagi ceritanya? Belum Pak, belum jadi. Saya di situ mah baru tanya-tanya Pak, itu satu space-nya berapa, satu floor-nya berapa gitu. Itu saya udah tanya, kurang lebih katanya 3M lah, itu kurang lebih dapatnya itu 150 sampai 200 meter persegi gitu. Oke. Ya, saya pikir kalau untuk 5 jenis itu kan ada meeting room itu kan saya pikir di situ bisa jadi segi emas juga Pak, gitu Pak. Ya, Sekaya CBD-nya gitu Pak. Anggapan saya gitu Pak. Terus jadinya gimana dong kalau apa? Ya tapi apa mau dikata Pak, pada pertengahan 2015 itu bulan Juli setelah pulang saya dari Lampung, saya tiba-tiba penyakit panas Pak. Itu tempat udah dibayar DP? Belum Pak, belum di DP, cuman di situ saya udah doain, udah hitung secara logika, secara kalkulasi kita udah bisa bayar lah. Karena pendapatan saya kan yang dari mana saya udah hitung secara logika itu udah pasti ada gitu. Pokoknya duit ada, rencana ada, ini tempatnya udah cocok, tinggal bayar udah. Iya, udah tinggal bayar doang Pak. Nggak pakai kredit ya, nggak pakai kredit, tinggal bayar langsung jalan. Sip, mantap. Tapi kok kayaknya ada tapinya nih. Tapinya kenapa tuh Pak? Ya tapinya saya tiba-tiba sakit Pak, sakit panas. 2015 itu pas pulang dari Lampung itu, saya ingat itu hari Jumat saya pulang dari Lampung itu sakit panas. Terpaksa saya harus cek lab Pak, ke Biomenika. Salah satunya yaitu trombosit saya turun. Akhirnya hari Senin saya ke dokter Siloam situ Pak, ke dokter Yanto situ Siloam. Terus di diagnosa dia bilang ini kamu akan kena penyakit demam berdarah. Jadi mau nggak mau saya di situ harus dirawat katanya. Kalau nggak dirawat kayak bom waktu katanya. Nanti suatu-waktu meledak saya nggak berani bertanggung jawab katanya, dibilang gitu. Jadi terpaksa saya harus dirawat. Padahal saya di situ ada satu appointment sama klien di GI itu. Saya ingat saya di Grand Indonesia, akhirnya saya batalin. Langsung opnam? Langsung opnam Pak. Opnam itu makin hari itu akhirnya itu trombosit saya makin turun, tapi penyakit nggak ketemu Pak. Udah di lab ini, lab itu, lab ini semuanya nggak akan ketemu Pak. Terus malah mata saya, muka saya itu kuning. Wow. Kuning, perutnya saya makin lama makin gendut. Jadi aneh gitu Pak, penyakitnya ketemu. Selama di situ saya keluar masuk di rumah sakit Siloam itu 20 hari Pak, enggak ketemu penyakitnya. Akhirnya kuning itu orang-orang bilang ini katanya leper Pak. Akhirnya saya
Profesor Lesmana Pak dari rumah sakit yang Siloam itu saya pindah ke Medistra Pak. Oke. Dokter Lesmana karena di sono dokternya katanya cukup bagus gitu. Akhirnya di sono saya minta bentuk tiga dokter juga nggak ketemu Pak. Wah, masuk kapsul, masuk apa, semua udah dicek itu nggak ketemu Pak. Seingat saya tuh makin lama trombosit saya makin turun, makin habis, bahkan sampai 8.000 Pak. Aduh itu sangat lemes sekali Pak. Akhirnya impian saya hilang Pak, buyar Pak. Oh, dah. Sekali Pak Jarod. Siap-siap ada lompatan bisnis, kantor bersama, kena penyakit. Nggak ketahuan lagi penyakitnya apa. Nggak ketahuan penyakitnya apa Pak. Orang Jawa bilang itu kena santet tuh. Kena santet ini kali-kali. Iya orang-orang bilang gitu lah. Soalnya itu udah 1 bulan di Indonesia itu nggak itu. Akhirnya keluarga saya berembuk, dibilang pilihan ada 2 Pak, yaitu Jepang atau Singapura gitu. Akhirnya istri saya sebelum saya dibawa dia konsultasi dulu ke Singapura Pak gitu, cari dokter ke Singapura. Nggak sempat kepikir ini Pak, wah ini disandet terus cari pendeta aja, pelepasan. Kalau pendeta kan ada ipar saya kan udah pendeta Pak. Oke. Iya, jadi udah didoain, udah diinin, udah diituin, udah doain, udah gitu. Banyak yang doain tuh, itu banyak tuh orang-orang yang itu kan banyak yang doain gitu. Jadi tetap nggak kepikir bahwa ini santet ya, ini tetap penyakit tapi belum ketemu. Oke, akhirnya diputuskan ke Singapura. Ya ke Singapura juga itu Pak ada mujizat juga karena kalau kita naik pesawat SOS kan udah istri saya udah tanya tuh 250 juta Pak. Kalau naik pesawat gitu. Akhirnya charter gitu ya kayak khusus untuk charter gitu, charter melalui Halim. Melalui Halim. Jadi pakai ambulannya masuk ke Halim, dari Halim baru ke Singapura, dari Singapura ituin juga. Akhirnya saya dimasukin trombosit lagi, plasma lagi 3 kantong, 3 kantong masuk 3 kantong, akhirnya trombosit saya naik sampai 80.000. Wow. Sampai 80.000, akhirnya saya terpaksa naik Garuda Pak, komersil Pak, masih bisa. Naik pesawat biasa, karena biasa. Suntik trombosit ya seger lagi. Seger lagi Pak itu Pak, kayak Dracula Pak. Makan darah. Iya, makan darahnya kan melalui infus Pak. Kalau Dracula kan pakai gigi Pak. Iya. Ini infus darah, trombosit naik, bisa ke Singapura. Oke, tapi itu kan sementara ya. Turun dari infus trombosit terus. Turun dari pesawat Pak, langsung udah lemes lagi Pak. Wah cepat sekali. Kuat cuma beberapa jam Pak. Waduh itu Pak. Saya ngalaminnya sungguh luar biasa Pak perjuangan itu Pak. Udah sampai sana lemes Pak, nggak bisa jalan Pak. Pakai tongkat nggak bisa, pakai kursi roda dinaikin mobil juga itu mesti dibopong Pak. Wow. Terus kalau yang video yang saya terima itu setelah sampai di Singapura. Iya, itu sampai di Singapura itu Pak. Oke, sebentar saya putar dulu untuk nanti bisa ceritanya jadi biar lebih real ada dapat bayangan ya. Ini kan ada video Bapak yang singkat cuma berapa detik. Ya. Ini sampai di Singapura ini. Kalau ini Pak, ini udah di itu Pak, udah di apa? Ini di ruang ICU Pak. Wow. Ini di ruang ICU itu terpaksa saya harus dibolongin Pak, itu lagi disaksen itu Pak. Itu reaknya lagi disedot tuh Pak. Iya, Bapak nafasnya kayak kalau sekarang orang kayak kena Covid aja tuh ya, nafasnya susah gitu. Iya Pak, benar. Tapi dulu kan tahun 2015 belum ada Baru ada Covid. Oh, oke. Jadi boleh sambung ceritanya tuh sampai di Singapura terus gimana tuh? Sampai di Singapura itu kan saya masuk ke klinik dulu Pak, klinik dokter internis. Ya kan? Nah, setelah masuk ke dokter internis, akhirnya dokternya bilang, udah ini mesti masuk ICU katanya, udah nggak ada cara lain lagi, dia bilang masuk ke ICU katanya. Wow. Ya, akhirnya di ICU dia berunding sama istri saya, dia bilang saya harus dikomakan dulu, kalau nggak dikomakan nggak bisa.
Waduh. Iya, saya dikomakan Pak di situ dikomakan. Menurut dokter katanya kalau 3 hari enggak siuman, udah kamu jangan mengharapkan apa-apa lagi katanya. Wah. Iya, ternyata saya siuman itu Pak, tahu nggak berapa? 2 minggu Pak baru siuman Pak. Wah, wah, waduh. Mati Pak. Wih, 2 minggu dikomakan, tapi tujuannya dikomakan tuh untuk apa? Untuk sebuah penanganan tertentu? Waktu dikomakan saya kan di Bonero Pak. Sebelum di Bonero Pak. Bonero itu apa Pak? Bonero itu dia tulang sumsumnya diambil di lab tulang sumsumnya. Oke, jadi dalam keadaan tidak sadar ambil tulang sumsumnya untuk dianalisa. Betul. Itulah namanya Bonero. Oke, ini biar jelas. Iya. Akhirnya di situ baru ketahuan Pak penyakitnya. Ternyata penyakitnya hanya jamur Pak. Udah. Jamurnya itu sudah menyebar ke limpa, ke paru-paru, ke leper, ke organ-organ tubuh yang lain lah. Sumsum tulang belakang gitu. Jamur bisa sampai ke organ-organ begitu, sampai ke darah. Itu ketahuan dari sumsum tulang belakangnya itu. Iya, kalau enggak udah enggak itu. Terus dokternya bilang sebenarnya ini di Indonesia sebenarnya penyakit ini sebenarnya sangat banyak gitu. Banyak adanya di Indonesia, kalau di Singapura mah jarang gitu. Ya karena sana negaranya bersih ya. Cuma di Indonesia ya banyak orang kena begitu ya harus mati aja udah, jadi nggak ketahuan penyakitnya itu ya. Iya. Nggak tertanganin. Tapi seingat saya pada saat itu kan saya traveling Pak, traveling ke Derawan Pak. Oke, kena jamurnya di sana. Dan buktinya Bapak di Indonesia penyakitnya nggak ketemu gitu kan, berarti kan banyak juga orang-orang lain yang mengalami hal yang sama, penyakitnya nggak ketemu gitu dah. Ya ada juga Pak yang ketemu, di Indonesia ada juga yang ketemu, tapi obatnya Spramok ya. Oke, Bapak ya, tapi jarang ada lah penyakit itu, penyakit sangat langka lah. Oke. Terus, nah dengan ketahuan penyakitnya itu apa kesimpulan secara medisnya? Ya secara medis mah katanya ya mungkin istri saya nih ya yang cerita coba. Oke, karena bapak kan koma ya, lalu istri yang mengalami apa namanya, yang dengar berita vonisnya ya kan. Oke, ya, boleh ganti ibu yang boleh bercerita, silakan ibu. Ya. Ya, silakan. Ya, ceritanya dari mana ya? Ya, ceritanya dari vonis saja ya. Waktu udah masuk ke rumah sakit itu, jadi mulai itu aja langsung ketika Bapak kena vonis penyakit jamur dan 2 minggu dikomakan. Selama masa koma itu kan pasti informasinya semuanya lewat ibu ya. Iya. Nah, itu dia. Di situ aja mulai. Ya. Jadi dari pertama ya Pak ya. Ya. Pertama ya. Ya, jadi waktu sampai ke Singapura itu disuruh langsung masuk ke ICU. Masuk ke ICU. Terus 3 hari di ICU itu 3 hari itu diperiksa. Jadi diperiksa lagi di bone marrow segala macam, akhirnya ketemu penyakitnya. Nah, ketemu penyakitnya itu namanya infeksi jamur histoplasmasis gitu kan. Nah, jadi selama 3 hari itu di bone marrow udah ketahuan penyakitnya, terus akhirnya si bapak dikomain supaya bisa diobatin. Tapi dalam keadaan yang udah gagal napas ya, gagal napas. Jadi nggak bisa lagi napas sendiri, terpaksa harus pakai mesin nafas gitu, harus pakai mesin nafas. Nah, jadi pakai mesin nafas, terus udah gitu dikomain, diobatin sama dokter. Lalu sebenarnya dokter udah vonis sih, katanya kalau 3 hari ini 3 hari aja, kita lihat perkembangannya 3 hari aja. Kalau 3 hari dia nggak siuman, memang ada separohnya itu memang dikomain, tapi
semua organ-organnya tubuhnya itu udah nggak berfungsi lah, pokoknya dari paru-paru, limpa segala macam itu udah sumsum tulang belakang udah nggak berfungsi dengan baik gitu. Jadi dia vonis kalau 3 hari ini nggak siuman, ya pasti Bapak pulang ke rumah Bapak di surga gitu. Tapi ternyata nggak begitu keadaannya. Terus siuman-siumannya itu udah 2 minggu baru siuman. Ternyata ya nggak berpulang sih ke rumah Bapak di surga tetap gitu. Tapi waktu nunggu 3 hari itu mungkin hari keempat kelima malah sudah tapi menjelang hari ketiga itu gimana perasaan Ibu waktu itu? Ya bingung juga ya, kalau jujur sih bingung, kacau, bukan hanya itu aja. Waktu kita ini berangkat ke Singapura, waktu masuk ICU pun mereka juga kayaknya udah bilang ya separuh menolak gitulah. Waduh. Bergejala, maksudnya diobatin juga, ini nggak ada harapannya gitu loh. Jadi seringkali dia ngomong gitu sampai berhari-hari ngomong begitu, terus divonis lagi 3 hari juga gitu ya. Kalau mau jujur ya bingung, kacau, nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu aja. Parah itu ya. Udah gitu ya mungkin puji Tuhannya, Tuhan beri saya kekuatan. Akhirnya saya memberanikan diri, saya sebelum mengambil keputusan yang besar, saya datang bertanya kepada Tuhan. Lalu saya minta saudara-saudara saya, semua keluarga besar saya datang ke Singapura, kita berdoa puasa rame-rame, terus teman-teman saya juga saya teleponin, saya minta mereka berdoa, keputusan apa yang harus saya ambil, terus berita apa dari Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan suami saya gitu. Jadi istilah katanya ya sebelum saya mau memutuskan untuk mengobatinya atau tidak membawa pulang ke Indonesia, ya saya harus bertanya dulu gitu sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan saya, itu buat suami saya. Lalu berita dari Tuhan itu dari teman-teman pendoa syafaat itu kebanyakan, dan berita dari keluarga besar saya dan saya sendiri juga dapat begitu, bahwa Tuhan itu masih menghendaki satu kehidupan buat suami saya. Jadi masih ada rencana Tuhan yang belum selesai, masih ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai di dalam kehidupan suami saya. Jadi itulah berita dari Tuhan, dan itu yang membuat saya berani mengambil satu keputusan, apapun resikonya saya tetap obati suami saya, tetap di rumah sakit. Walaupun dokter hampir ya boleh dikatakan gimana ya, penolakannya keras lah gitulah. Udah bilang kalau maksudnya boleh bawa pulang gitu dah kira-kira. Ya boleh bawa pulang lah, kamu percuma di sini, kamu bawa pulang lah, kamu bawa pulang gitu. Jadi tapi karena berita dari Tuhan dan saya percaya akan pimpinan Tuhan, ya itu yang membuat saya bersikeras untuk ya nggak apa-apa lah dokter, apapun risikonya saya ambil. Seberapa besar uang yang habis, biaya yang habis, ya sudah, mau diapain gitu ya kan. Karena saya percaya pimpinan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan, bukan perkataan dokter, bukan medis, bukan apa. Tapi kalau dokter bilang, Tuhan bilang, Tuhan mau menyembuhkan, ya saya bertahan gitu, itu aja Pak. Gitu. Amin, amin. Waduh, tapi nggak mudah tuh, karena kalau dokter di Singapura kan biasanya termasuk yang cukup optimis ya, yang di Indonesia menyerah, mereka masih berusaha. Tapi kalau yang di sana pun udah bilang bawa pulang, itu kan sebenarnya kan udah kayak ya udah nyerah. Aduh. Oke, kalau gitu kita sekarang kembali ke Pak Asen dulu. Jadi terus gimana lanjutannya? Boleh dilanjutkan sama Pak Asen? Ya, kelanjutannya di situ Pak, saya selama 2 bulan masuk ICU Pak, 2 bulan Pak. Bulan masuk ICU. Oke, tunggu. Ke mute. Iya, sorry. Sorry Pak, ke mute suaranya. Tadi saya salah pencet. Ya, supaya nggak ada feedback. Tadi ada gaung mungkin dari alat
karena ada 3 ya. Di unmute. Oke, Oke, ya. oke, ya. Ya. Tadi yang Bapak lihat itu video saya itu kan muka saya bengkak-bengkak tuh, Pak. Videonya mukanya bengkak-bengkak. Oke, sebentar. Saya share lagi biar lebih jelas ya. Ya. Oke. Bukan mukanya bengkak, Pak ya. Ya kan mukanya bengkak sekali itu, Pak. Ya, mulai ya ini itu penyebabnya itu saya kena infeksinya di bekas di tempat yang saya dibolongin tuh, Pak. Oh. Tempat suction saya gitu itu ternyata infeksi, akhirnya itu udara itu masuk ke kulit, itu bengkaknya itu bukan apa, bengkaknya itu ialah udara. Setelah itunya suctionnya dicopot, itu secara otomatis bengkaknya itu dengan hilang itu. Itu aja udah kurang lebih hampir 3 atau 4 dokter itu yang observasi ke saya, nggak ketemu. Ada salah satu dokter itu yang dipakai sama Tuhan, luar biasa lagi, dia bilang, oh penyebabnya saya tahu, IC dia bilang, saya tahu, yaitu ininya katanya, suctionnya kamu cabut lah. Nah, waktu mau cabut suction ya dokter yang masang suction katanya nanti kalau dicabut dipasang lagi agak susah nih gini. Terus dokter yang bilang itu yang dokter infeksi bilang tuh enggak, pasti itu penyebab dari situ. Kalau itu dicabut, tanya otomatis bengkaknya itu hilang gitu, Pak. Oke. Terus ada satu lagi peristiwa yang saya nggak lupa juga itu pada saat hari Minggu, Pak. Hari Minggu kan itu kan dokternya itu kan rata-rata op, Pak. Ada dokter op gitu. Itu ada salah satu dokter paru tuh, dokter Lee Konstan, itu dokter cewek, itu sangat care sekali kepada saya. Itu pada saat itu saya nggak bisa BAB, Pak. Nggak bisa BAB, itu saya udah masuk ke ruang general ward, bukan di ruang ICU, masuk ke ruangan umum, Pak. Itu saya dimasukin alat ke pantat itu untuk mencairkan BAB, Pak, BAB. Wow. Tapi ternyata bukan BAB-nya keluar, malah saya nggak bisa napas, Pak. Wow. Kerendam air. Iya, paru-parunya saya kerendam air gitu. Akhirnya saya, padahal saya udah dipakai oksigen, pakai apa itu nggak bisa, Pak. Akhirnya saya dipakai alat pipet, Pak. Pipet itu kalau dokternya nggak datang, ya kan saya udah pasti liwat, Pak. Waduh. Wah. Pasti liwat sekali itu, Pak. Itu dokternya itu juga menuju perjalanan ke Green Eagle padahal hari Minggu, Pak. Karena di otak dia pikir di pagi-pagi dia melihat wajah saya tahu. Where are you dengan Mr. Asen? Where are you dengan Mr. Asen? Ada apa dengan Mr. Asen gitu? Ternyata jam 11 siang saya udah anpal, Pak. Wow. Itu tepat sekali dia datang, setengah jam kemudian dia datang, dia tanganin lagi, akhirnya saya dimasukin ruangan ICU lagi sama dia, itu saya lolos, Pak. Total perawatan di Singapura, Bapak berapa lama, Pak? Total perawatan di Singapura itu dari 28 Agustus sampai 6 Desember baru pulang, Pak. Wow, lama juga ya, 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan, Pak. 4 bulan ya. Waduh. Dan itu selama itu Ibu mendampingi terus? Ibu sama anak saya kan kebetulan kuliah di Australia, akhirnya dia minta cuti, sama ponakan saya bertiga, Pak. Oh, oke. Gantian, Pak, bertiga. Itu udah sewa apartemen deh di Singapura dah. Ya pastilah, sewa apartemen lah. Terus itu cerita ketemu Pak Stefanus SOS gimana itu? Biasanya kan orang SOS itu kan datang, Pak. Sebelum berangkat ke Singapura udah kenal atau kenalnya di Singapura? Belum. Kenalnya di Singapura waktu jadi pasien, Pak. Jadi waktu Bapak berangkat itu ke Singapura betul-betul nggak tahu di sana ada siapa? Nggak tahu, Pak. Ya kontak rumah sakit aja lalu berangkat dah gitu dah. Iya gitu, Pak. Kontak rumah sakit langsung berangkat aja gitu, Pak.
Di minggu atau bulan keberapa di rumah sakit tuh Pak ketemu SOS? Kalau nggak salah ketemu SOS itu 2 minggu. Minggu pertama. Minggu pertama. Cukup cepat ya minggu pertama. Ya, Oke. ya. Boleh kembali mungkin Ibu mau kembali bersaksi? Silakan. Oh ya. Ya. Jadi minggu pertama itu kita di rumah sakit SOS itu datang. Jadi SOS itu senantiasa keliling-keliling di rumah sakit itu melayani orang sakit gitu. Jadi kalau ada orang Indonesia yang sakit tuh selalu mereka datang dan kunjungi gitu. Terus saya dapat rekomendasi dari beberapa orang yang di Indonesia sama dapat rekomendasi dari gembala anak saya yang yang kuliah di Australia dan beberapa orang lagi itu yang dari Indonesia itu minta supaya Pak Stefanus itu melayani Pak Asen gitu. Jadi minggu pertama itu dia kalau nggak salah itu sebelum dikomain itu dia udah datang dan melayani kita gitu. Itu awal pertemuan kita dengan Pak Stefanus gitu. Dan untuk seterusnya hampir setiap hari itu mereka datang kunjungi, doakan, terus membacakan firman gitu, memberi kekuatan. Dan itu sangat berarti ya buat secara moral Ibu ya. Itu sangat luar biasa lah kalau menurut saya. Bahkan saya istilah katanya saya kan bukan warga negara Singapura. Jadi saya dijamin oleh orang SOS. Jadi saya dijamin sama orang SOS yang warga negara Singapura. Jadi karena saya dijamin oleh warga negara Singapura, Pak Asen itu dijamin, jadi kita pembayarannya itu nggak diuber-uber banget gitu Pak. Kalau nggak dijamin itu udah wah pokoknya 3 hari 2 hari datang, seminggu datang gitu. Jadi kita tuh dijamin. Kalau nggak ada penjamin ya, kalau begitu nggak bayar sudah pulang dah. Gitu ya, kalau nggak ada penjaminnya 3-4 hari lagi tagihan. Iya, itu tagihan. Kalau dijamin kan tagihannya datang sama orang yang menjamin gitu. Jadi dia istilah kata kalau dia menjamin mereka tuh nggak takut gitu loh. Nah itu yang sangat memberkati saya gitu, sangat memberkati saya, sangat menguatkan saya gitu. Mereka mau ya menjamin ya, menjadi sebagai penjamin ya? Ada. Jadi salah satu anggota SOS itu menjamin Pak Asen, bahkan dianterin kalau bikin surat apa-apa ke duta besar itu dianter, ditungguin. Udah luar biasa lah kalau menurut saya pelayanan SOS itu luar biasa lah. Puji syukur saya ketemu SOS. Ya. Ini kalau Bapak kan yang tergeletak ya, bahkan sering kadang nggak sadar, istilahnya mau cerita gimana juga dalam keadaan tergeletak. Sedangkan Ibu lah yang mendampingi. Saya yakin pergumulan Ibu ini sama-sama beratnya. Bapak bergumul secara fisik, kesehatan fisik. Tadi saya yakin Ibu pergumulannya lebih jauh, bukan hanya soal fisik ya, tapi kekhawatiran, was-was, takut kehilangan. Jadi 4 bulan di sana kan nggak mudah. Pergumulan yang paling terdalam itu pas momentum apa, Bu? Atau apa yang Ibu yang paling titik paling rendahnya yang Ibu alami? Ya selama 2 bulan di ICU itu. 2 bulan di ICU itu perjuangannya, walaupun Tuhan bilang rencananya adalah kesembuhan dan kehidupan buat suami saya, tetapi ternyata proses kesembuhannya itu nggak gampang gitu Pak. Wah itu luar biasa, naik turun gitu. Selama 2 bulan itu. 2 bulan, wah. Iya, selama 2 bulan saya ingat hampir 2 bulan, 50 hari. 50 hari itu di ICU. Di ICU itu tuh turun naik gitu. Dan pertama saya ingat dia dikomain, udah divonis dikomain lalu mereka gantung itu obat jamur. Gantung obat jamur terlalu keras. Nah, terlalu keras, ginjalnya gagal ginjal. Jadi udah pakai mesin paru-paru, mesin nafas, gagal ginjal pula. Jadi ganjil cuci darah. Jadi akhirnya nggak bisa buang air kecil. Oh iya sih.
Nah, nggak bisa buang air kecil karena gagal ginjal. Karena gagal ginjal, jadi karena dia nggak mau ambil risiko, dia kasih obat yang keras gitu, obat jantung, obat jamur yang keras. Karena apa? Karena dia takut itu jamur naik ke atas otak gitu, kayak naik ke otak. Kalau udah naik ke otak udah parah, karena itu otak itu kan fungsi sentral daripada segala aktivitas kita. Nah, jadi dia ambil risiko, dia gantung obat yang paling keras, akhirnya gagal ginjal. Ya cuci darah hampir setiap hari. Saya ingat itu mesin paru-paru, mesin napas, dimasukin mesin pencuci darah, hampir setiap hari, 2 hari sekali itu kita cuci darah terus. Bapak bayanginlah, udah semuanya serba mesin pokoknya. Kalau mesin lepas udah nggak ada kehidupan lagi, ya kayak gitu. Terus saya ingat bukannya gitu ya, mungkin kalau biasanya kita lihat orang itu kalau buang air kecil itu hal yang biasa gitu ya kan, tetapi waktu itu kalau kita lihat suami bisa buang air kecil itu itu udah hal yang luar biasa lah. Setiap hari kita tungguin, dia udah pipis belum, kita liatin satu hari itu berapa cc. Karena kan kalau dia nggak kencing, kalau dia nggak buang air kecil itu kan bahaya. Racunnya itu bisa putar-putar di dalam tubuh, lalu bisa naik ke otak dan meracuni otak atau meracuni seluruh tubuh. Ya kayak gitu. Ya aduh, udahlah pokoknya kita udah kayak gimana ya, nggak bisa ngomong lah tuh, nggak bisa ngomong kalau kayak gitu. Memang karena memang ya. Titik yang sebenarnya titik kondisinya kan memang sebenarnya bawa pulang aja gitu ya, lalu tetap terus berobat ya, mesin dipasang semuanya. Oke. Apa yang membuat, kalau mungkin Bapak dulu, Bapak punya pengharapan atau kuat menjalani itu, Pak? Bisa di unmute Pak Asen. Ya. Ya, sebentar. Ya Pak, kedengaran Pak? Ya, dengar. Nanti habis itu ganti Ibu. Apa yang membuat Bapak kuat? Nanti dari ganti itu sisi Ibu. Saya sebenarnya sempat frustasi Pak. Sempat frustasi itu karena selang yang ada di hidung dan selang yang ada di tempat ini, tenggorokan ini, saya saya mau cabut pakai tangan kanan saya gitu kan. Akhirnya suster ketahuan karena di situ kan bunyi kan langsung ke tempat suster tuh, nyaring terus di mesin saya, nyaring terus. Akhirnya terpaksa tangan saya diikat gitu. Tapi saya di situ antara mimpi atau antara penglihatan, saya juga nggak tahu. Saya dibawa ke tempat satu lorong yang sangat gelap, tapi menuju ke penerangan gitu. Di situ ada satu cahaya yang membuat saya menjadi kuat lagi gitu Pak. Jadi ada satu pengharapan lah gitu. Karena saya ingat anak saya masih butuh biaya sekolah. Kedua, anak saya yang kecil masih sekolah gitu. Terus yang ketiga, istri saya belum bisa mencari karena sumber keuangannya itu semuanya dari saya gitu. Akhirnya saya bangkit lagi kembali, kita percaya kepada Tuhan. Saya ingat Mazmur 23 itu, bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Bahwa Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau, membawa kita ke air yang tenang gitu. Karena dengan membawa air yang tenang, jadi hati saya sangat tenang gitu. Hati saya menjadi timbul kembali lagi. Jadi saya berpikir saya harus hidup kembali karena anak saya itu harus menyelesaikan kuliah gitu. Harus menyelesaikan kuliah, harus anak yang kedua harus bisa juga lulus sekolah gitu. Saya berpikiran ke situ Pak. Terus yang sungguh sangat sekali gitu, kantor saya walaupun 4 bulan saya tinggal itu berjalan normal seperti biasa Pak. Oke, tunggu. Tadi saya biar pelan-pelan. Tadi Bapak sempat frustasi. Dalam titik frustasi tadi Bapak cabut selang-selang gitu. Saya dikonfirmasi. Dek, gedeannya gimana Dek?
Halo? Halo, ya. Jadi Bapak waktu sempat frustasi dalam hati, putus asa gitu ya, sampai kok lama banget. Iya, lama banget. Karena Pak waktu di Saksen aja tuh sakit, Pak. Jadi Bapak sempat cabut selangnya itu ya? Iya, sempat mau cabut gitu kan, karena di sini kan setiap 2 jam sekali itu kan reaknya kan harus dibuang, Pak. Dibuang itu kan berarti kan disedot, Pak. Dan saat itu Bapak langsung ditangani, diikat tadi tangannya ya? Iya, tangannya diikat, kakinya diikat, Pak. Itu waktu di Saksen aja itu sangat sakit sekali, Pak. Enggak kuat gitu, Pak. Pada saat itulah Bapak tadi kayak dapat penglihatan tadi, mimpi tadi itu ya? Iya, dapat penglihatan lagi bahwa di sana ada satu sinar yang sangat terang yang membuat saya damai gitu. Oke. Jadi membuat saya damai, maka saya ingat Mazmur 23. Oh, Tuhan itu adalah gembalaku gitu. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau dari sisi Ibu, pergumulannya kan luar biasa ya. Dalam arti suami dalam kondisi yang sebenarnya secara medis nggak ada harapan. Tapi Ibu dapat suara Tuhan bahwa suami akan sembuh. Tapi di ICU aja 2 bulan. Sementara selama ini Ibu murni ibu rumah tangga. Penghasil keuangan ya Bapak. Jadi apa yang membuat Ibu tetap punya harapan atau kuat dalam kondisi demikian, Bu? Ya, yang membuat saya kuat adalah ya berita dari Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, saya minta pimpinan Tuhan, gimana Tuhan ini ya. Saya minta pimpinan Tuhan setiap hari. Gimana saya harus berjuang buat suami saya di alam roh gitu. Mungkin kalau secara di alam nyata dokter yang berjuang buat suami saya, tetapi kalau di alam rohnya pimpinan Tuhan itu bagaimana gitu. Itu saya selalu bertanya pada Tuhan, dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia memimpin saya setiap hari. Dia selama 2 bulan di ICU itu Roh Kudus itu pimpin saya untuk berpuasa. Jadi selama 2 bulan itu saya puasa, nggak berhenti. Bahkan pernah itu puasa Ester, Roh Kudus pimpin saya puasa Ester 2 kali di saat-saat yang genting gitu. Nah, itulah yang memberikan kekuatan buat saya. Itu saya Roh Kudus itu memimpin saya untuk berdoa, mendoakan suami saya itu di ruang ICU ini ya, spiritnya luar biasa ya, spiritnya benar-benar menekan. Itu semua roh itu yang membuat yang roh. Ya kalau menurut saya itu ya banyak rohnya itu roh kematian, roh maut, roh yang membuat orang nggak berdaya, roh yang membuat orang nggak mau berjuang. Itu spiritnya luar biasa dan terasa sekali. Dan Tuhan itu memimpin saya untuk membangun mesbah pujian dan penyembahan di ruang ICU itu setiap hari itu 3 jam. Wow. Jadi pagi saya mengangkat mesbah itu, pujian dan penyembahan itu 1 jam. Siang Roh Kudus memimpin kembali lagi, saya mengangkat mesbah, pujian, penyembahan dan doa itu 1 jam. Dan malam itu juga seperti itu 1 jam. Jadi Tuhan itu memimpin saya itu luar biasa gitu. Selama pokoknya setiap hari itu saya bangun mesbah itu 3 jam di ruang ICU gitu. Jadi selebihnya itu ya saya doa saya pribadi gitu. Doa saya pribadi, Roh Kudus memimpin saya untuk doa pribadi. Jadi setiap hari pekerjaan saya ya gitu. Ya berjuang di alam roh gitu loh. Jadi ya saya ngisi doa saya pribadi, terus ambil doa puasa, terus setiap hari saya harus membangun mesbah itu 3 kali. Itu begitulah Roh Kudus memimpin saya sampai suami saya itu keluar dari ruang ICU, baru puasa itu berhenti, Pak. Sampai enggak lagi Roh Kudus enggak mendorong lagi saya untuk berpuasa gitu. Ya doa-doa aja, tapi doa yang biasa gitu. Tetapi selama di ICU itu ya saya membangun mesbah pujian
Doa penyembahan itu selalu itu peperangannya peperangan rohani. Itu lawannya roh maut, roh apa. Aduh, nggak ngerti lah pokoknya. Kayak gitu. Terus saya ingat juga ada itu proses kesembuhannya itu kan keras. Pertama dia gagal ginjal. Kedua itu dia pernah ngalami kayak gini, hilang ingatan. Jadi tiba-tiba bisa hilang ingatan selama di ICU itu. Bisa hilang ingatan, nggak ingat siapa-siapa. Anak nggak ingat, saya nggak ingat. Pokoknya nggak ingat siapa-siapa sampai aduh kita ini bingung. Ini Tuhan ini gimana ya? Ini orang kalau sembuh terus nggak ingat siapa-siapa kan repot juga ini gitu. Terus itu pernah begitu. Terus pernah satu kali lagi tiba-tiba dia itu kayak saya datang ke ruang ICU, tiba-tiba dokter udah ramai semua di ruang ICU, semua dokter udah ada di ruang ICU, di ruangnya si bapak ini. Itu dia ngalami gagal napas. Udah pakai mesin, terus gagal napas, terus gagal jantungnya juga berhenti gitu. Nah itu udah kacau, itu suasananya udah kacau kayak gitu tuh. Udah kita diem aja, udah nggak bisa apa-apa. Orang satu ruang udah ramai sama dokter, kita juga nggak bisa apa-apa, ya diem aja. Hanya ya bisa berdoa aja kayak gitu, bisa berdoa gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu saya ingat. Tapi ya puji syukur ya, Tuhan itu kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Mimpinnya, bimbingnya itu jelas dan detail gitu, jelas dan detail gitu. Apalagi kita ngadepin kuasa kegelapan yang secara langsung itu juga ada gitu. Jadi pernah si bapak ini saya masuk ke ruang itu, dia udah ketakutan, udah putih mukanya gitu. Terus kan dia nggak, kan karena dipasang ini di sini ada alat di sini, dia kan nggak bisa bicara. Dia langsung ho gitu. Apa ho apa? Saya bilang kamu lihat setan. Iya, dia nggak bilang nggak bisa jawab, tapi dia ngangguk gitu. Di mana setannya? Ho katanya. Ada di ujung jendela katanya. Tuh dia nunjuk ujung jendela gitu. Jadi ada kuasa kegelapan yang memang menampakkan diri gitu, manifestasi menampakkan diri. Ya seperti itu ya, akhirnya ya udah kamu diam. Nah, saya angkat pujian penyembahan, saya berdoa. Tak tengking semua itu setan-setan itu usir-usirin keluar semua. Rupanya dia itu besar, tinggi, gede di ujung di ujung jendela itu. Terus akhirnya dia kayak sembunyi di dalam selimut gitu, di dalam selimut yang baru di situ. Lalu saya berdoa, saya tengking, saya ikat, saya keluarin selimutnya. Ya seperti itu. Jadi kalau saya lebih berkesannya itu buat saya secara pribadi itu peperangannya di alam rohnya itu luar biasa. Walaupun secara medis itu juga luar biasa gitu. Tapi yang saya alami secara langsung itu peperangan di alam rohnya itu luar biasa gitu. Oke. Jadi ya kayak gitu, Pak. Ya. Lalu masih sama Ibu dulu lagi, dari semua ini apa yang Ibu pelajari mengenai kehidupan ini, Bu? Mengenai Tuhan, mengenai kehidupan ini dari peristiwa ini? Yang saya pelajari adalah bahwa ya mungkin ya gitu ya. Jadi doanya pun ya saya mungkin sebelum saya akan cerita dulu sedikit. Jadi doanya pun itu kan dipimpin Roh Kudus. Kalau kita berdoa kan dipimpin Roh Kudus. Doanya itu menurut saya lain daripada yang lain gitu. Misalnya kalau waktu dia gagal ginjal itu kan otomatis racun itu kan putar-putar dalam tubuh. Jadi saya berdoa yang sebelumnya menurut saya nggak bisa berdoa begitu. Kalau menurut iman saya, ukuran iman saya itu nggak nyampe kayaknya, Mak. Itu, Pak. Jadi kalau saya berdoa itu, ya Roh Kudus kan yang berdoa. Jadi dengan yakinnya kita itu memerintahkan gitu. Di dalam nama Yesus saya memerintahkan engkau racun, engkau tetap
tetap diam di situ, tidak boleh berputar-putar dalam tubuh. Engkau harus keluar melalui air seni. Jadi setiap hari, setiap kali, itu kan hampir 2 bulan itu kan kita itu kan racun, itu kan cuci darah terus. Saya ingat cuci darah terus itu. Bayangin gitu cuci darah. Jadi doanya pun itu kalau menurut saya kalau menurut ukuran iman saya itu nggak nyampe, tapi mungkin ya bukan mungkin, tapi memang karena Roh Kudus memimpin, jadi kita itu dengan yakinnya itu kita memerintahkan organ tubuh, misalnya paru-paru, engkau bekerja dengan sempurna. Saya mengutuki setiap jamur yang ada, saya kutuki di dalam nama Yesus, seperti Tuhan Yesus mengutuk pohon ara dan mati. Saya mengutuk engkau jamur, mati seperti itu. Ya, Yesus mengutuk pohon ara itu mati juga gitu. Jadi kalau menurut saya ya itu waktu Tuhan itu Roh Kudus itu memimpin kita, itu kita bisa berdoanya itu ya kalau menurut saya di atas rata-rata logika saya lah. Secara logika saya nggak ngerti itu bisa secara logika ya itu nggak mungkin punya. Tapi waktu Roh Kudus itu memimpin kita, ya keluarlah doa-doa yang macam kayak gitu. Doa kayak menurut saya doa yang penuh dengan otoritas, doa yang penuh yang saya belum pernah sebelumnya itu belum pernah mendoakan hal-hal yang seperti itu bisa keluar gitu. Dan yang saya pelajari itu dari satu hal kejadian suami saya bersyukur saya mempunyai satu pengalaman ini walaupun harus melalui perjuangan yang luar biasa, tetapi ada satu hal yang sangat berharga yang saya pelajari, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dokter bisa bilang, Kak, prediksiin, kamu nggak ada harapan lah. Tapi yang memberikan kehidupan itu adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan bilang hidup, ya hidup, gitu loh. Apapun yang terjadi, apapun kata dokter, apapun prediksi dokter gitu. Kalau Tuhan bilang hidup, ya hidup, kita jalani aja gitu. Itu satu hal bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia itu berkuasa atas kematian. Dan itu hal yang membuat saya itu sesudah suami saya menjadi sembuh itu membuat saya itu mengambil satu keputusan mungkin di usia senja. Saya udah di usia senja. Saya lihat bahwa dia adalah Allah yang layak untuk menjadi Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kita. Amen. Dan itu yang membuat saya itu mengambil satu keputusan. Saya cuma mau mengiring kepada Tuhan. Amen. Saya cuma mau melayani Dia. Karena Dia Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Amen. Yang saya sudah lihat. Bagaimana Dia menghidupkan suami saya. Bagaimana Dia memimpin saya untuk berdoa. Amen. Untuk mengalahkan roh maut. Untuk memerintahkan setiap organ-organ tubuh untuk bekerja dengan sempurna. Sungguh Allah kita itu Allah yang besar, bukan Allah yang kecil, bukan Allah yang gimana ya. Ya itu saya sudah rasakan. Terus secara pribadi pun Tuhan menjawab saya di dalam. Ya, saya mengalami keterpurukan sih sebenarnya. Tapi Tuhan membesarkan hati saya. Dia memberikan janji-janji pribadi di dalam kehidupan saya. Walaupun saya sudah rela. Kalau memang Tuhan mau panggil suami saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil, saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Ya itu kehendak Tuhan, itu rencana Tuhan di dalam kehidupan suami saya. Yang penting kalau memang Tuhan mau panggil suami saya, Tuhan kasih saya kerelaan di dalam hati saya supaya saya jangan nanggung beban yang terlalu berat gitu. Kalau kita punya kerelaan untuk melepaskan, pasti saya rasa itu nggak terasa sangat berat gitu. Tapi kalau kita nggak punya kerelaan, pasti kita akan berat jalaninya. Saya minta kerelaan dari Tuhan gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Dia kasih saya janji-janji pribadi, secara pribadi.
saya ingat waktu saya mau pulang ke Indonesia, ambil ya bahkan ya ada satu hal lagi saya ingat, Tuhan itu memimpinnya luar biasa. Saya nggak pernah kasih anak saya yang kecil itu datang ke Singapura karena apa? Saya takut dia trauma karena melihat semua alat itu nempel di tubuh papihnya gitu. Saya secara logika saya nggak pernah kasih dia bawa ke Singapura, walaupun orang-orang bilang bawalah, kasih lihat. Saya nggak pernah, karena saya pertimbangin traumanya buat anak saya. Tapi herannya gini, pada suatu saat tuh Roh Kudus mimpin gini, kamu pulang, kata Roh Kudus, kamu bawa anak kamu yang kecil. Anak saya yang besar udah ada di Singapura, ikut bantu merawat kepada suami saya, kepada papinya. Mungkin tapi Roh Kudus mimpin. Bu, boleh ke pesan terakhir untuk pemirsa dari Ibu. Yang soal anaknya mungkin di skip aja karena waktu ya. Oke. Sekarang pesan, nanti karena saya akan masih ada kembali ke Bapak. Sekarang pesan Ibu untuk pemirsa, pesan yang terakhir. Setelah ini Ibu bisa live, nanti biar saya kembali ke Bapak. Oke. Ya. Pesan saya adalah bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dia pantas dan layak menjadi Tuhan dan Allah atas kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian kita. Kita nggak pernah rugi kalau kita mengiring kepada Tuhan. Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita. Seperti Mazmur 23 bilang, walaupun kita di lembah kekelaman, tetapi gadanya dan tongkatnya itu ada menyertai kita. Amen. Ya, itu pesan saya kepada pemirsa mungkin yang sekarang sedang bergumul, sedang mengobati salah satu anggota keluarganya, percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang pantas dan layak untuk disembah dan dipermuliakan, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Oke. Itu saja. Ya, terima kasih Ibu Melia, Ibu Asen aja saya sebut ya, bahwa melalui peristiwa ini Ibu boleh justru mengalami istilah saya ini naik kelas rohani, masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani yang belum pernah dialami sebelumnya, masuk dalam dimensi doa yang belum pernah dialami sebelumnya. Tidak mereka-reka, tapi ya melalui keadaan Tuhan ingatkan sebuah ayat seperti kayak mengutuk pohon ara, lalu Ibu seperti berasosiasi mengutuk penyakit, itu kan murni tuntunan secara pribadi. Arti secara pribadi Tuhan menuntut Ibu, dan itulah yang sebenarnya menjadi berarti dalam hidup ini karena menjadi punya pengalaman bergaul dengan Tuhan. Pengalaman bergaul dengan firman. Bagaimana firman itu seperti hidup, lalu dihidupi, dan menjadi sebuah pengalaman, dan semakin kuat. Ya, terima kasih Ibu untuk kesaksiannya, peneguhannya, dan juga pesannya. Saya akan kembali ke Pak Asen. Sebenarnya sudah cukup panjang, ini 1 jam 1/4, tapi kayaknya masih ada cerita yang harus saya sambung, karena tadi ada latar belakang masa kecil, cita-cita, masa lalu, ya, yang harus dituntaskan. Maka cerita yang lain tadi saya skip, kita soal anak paling kecil kita potong. Nah, saya kembali ke Pak Asen ya. Pak Asen tadi kan sebelum sakit berangkat ke Singapura, tadi kita cerita soal impian, soal rencana, mau punya kantor bersama, uang sudah ada, tinggal bayar. Begitu selesai bayar, punya gedung baru, ya, punya kantor bersama yang one stop shopping. Saya tahu itu harga gedung cukup mahal, tapi Bapak bilang tadi uang sudah ada. Nah, cuma masalahnya kan 4 bulan di Singapura itu saya percaya dengan segala mesin ginjal, mesin nafas, mesin cuci darah, kayaknya bukan cuma habis tuh, minus tuh. Terus gimana itu cita-cita tadi itu, Pak? Boleh kembali ke situ lagi nih. Ya, cita-cita itu sebenarnya Pak, itu hanya cita-cita aja Pak. Tapi Tuhan kan berkehendak lain Pak. Tapi kalau seandainya cita-cita itu tercapai, kemungkinan juga saya bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan, ya mungkin lebih menjauhkan lagi. Karena itu
saya membuat saya bisa menjadi sombong kalau seandainya itu terjadi gitu. Karena saya bisa memimpin satu notaris, saya memimpin satu advokat yang cukup terkenal juga, saya bisa memimpin orang appraisal. Jadi semua orang-orang yang ahli-ahli itu bisa saya perintahkan, yang saya hanya lulusan asal-asalan aja gitu. Tapi itu kalau menurut saya, kalau itu terjadi itu membuat saya akan sombong seperti kepada kayak si Salomo lah gitu. Karena kan saya kalau berdoa kan meminta hikmat dan marifat, enggak meminta kekayaan. Saya ingat kepada Salomo itu diberikan hikmat dan apa, akhirnya dia kan karena saking banyak hikmatnya, akhirnya dia kan terjatuh dengan istri-istrinya dia gitu. Oke. Nah, terus kalau saya boleh tanya nih Pak, itu gedung tadinya mau dibeli dengan harga berapa Pak? Kurang lebih itu 3M-an Pak. Dan saya hanya menebak aja tuh. Di Singapura lewat 3M dong, Pak. Waduh, kalau di Singapura bukan lewat 3M, 8M, Pak. Saya pulang dari Singapura itu mengantongi utang itu sekitar 5M, Pak. Wow. Mengantongi utang itu 5M, Pak. Jadi saya pulang ke Singapura itu ngundang 3M karena saya nggak bisa jual properti. Karena waktu saat mau dijual properti kan harus tanda tangan melalui kedutaan, melalui ini. Akhirnya saya pinjamin ada ipar saya yang ada limitnya itu saya pakai punya dia. Terus ada satu saudara lagi yang di perusahaan leasing itu dia kasih juga gitu, kasih pinjam 2,5M sama 2,5M kurang lebih 5M gitu. Saya pulang itu meninggalkan utang tuh 5M, Pak. Wow. 5M. Dan istri saya sudah bilang di dalam rumah sakit, kamu akan mundur 4 tahun katanya. Wow. Akan mundur 4 tahun katanya, dia bilang gitu. Wow, wow. Ya, uang yang 3M itu yang tadi cita-citanya saya harus belikan gedung itu ya udah lari ke Green Eagle, Pak. Yes. Betapa karena itu mahal ya. Berarti kita yang sehat tuh harus bersyukur bahwa untuk menjadi sehat itu 8M hilang loh, ablas. Dah bes begitu aja dah 4 bulan hilang. Iya 4 bulan gitu. Kalau itu kan kita nyarinya kan bertahun-tahun, Pak. Hilangnya kan cuma beberapa bulan aja, Pak. Cepat gitu, Pak. Sangat cepat. Apa ada kesaksian tambahan nggak untuk hal ini? Karena kesaksian tambahan itu sih ada aja, Pak. Ya. Itu salah satunya, contohnya dokter, Pak. Dokter itu saya bayar, ada satu dokter internis itu. Itu sebenarnya kita sekali kunjungan itu 5 juta, Pak, sekali kunjungan. Dia mengunjungi satu hari 3 kali, 2-3 kali. Cuman kita dibayar dia cuman $100 Singapura doang, Pak. Jadi 3 kali kunjungan dikasih cuman $100 Singapura. Itu dokter internis. Belum dokter darah. Dokter darah itu kita dikasih diskon berapa. Belum dokter paru, Pak, itu, Pak. Itu 8M itu udah diskon itu, Pak ya? Itu udah diskon, Pak. Udah diskon, Pak. Terus yang anehnya lagi, waktu saya pulang ke Indonesia, saya kan kalau bayar bunga leasing kan cukup tinggi, Pak. Itu tiba-tiba teman saya ada di CMB Niaga, udah saya kenalin aja, kebetulan kepala cabangnya dia kenal. Oke, saya kenalin ini, terus saya dari bunga 15% diturunin jadi setahun 7%, Pak. Wow. Itu ajaib sekali, Pak. Itu banyak pertolongan Tuhan, dah. Udah gitu yang keduanya lagi, yang ketiga itu, pada saat tanggal 6 Desember, itu kan 6 Desember 2015, itu sudah ada isu Indonesia akan mengeluarkan itu tax amnesty, Pak. Nah, jadi dari situ kan tax amnesty sampai dengan 2017 bulan Maret tuh, Pak. Dari situ saya dapat kumpulin duit itu. Ya kita bisa bayar separuh, Pak, 2,5M gitu. Puji Tuhan gitu, Pak. Jadi yang 2,5M itu saya bisa cicil lagi lumayan. Tuh kali bunganya aja setiap bulan kita bayar bisa 25 juta, 30 juta itu bunganya toh, Pak. Jadi tapi sehat ya, cuma secara keuangan pulang Singapura istilahnya ya, utang. Yang anehnya sekali, Pak, itu aset nggak pernah dijual, Pak. Satu pun aset nggak dijual. Terus anak sekolah bisa dilunasin,
bisa lulus sampai bachelor gitu, bahkan sekarang dia ngambil master gitu Pak. Itu sungguh ajaib pemeliharaan Tuhan Pak. Nah, ini kan kejadiannya 2015, 2016, sekarang udah 2021. Saya boleh potong singkat aja, lompat. Saat ini jadi Bapak usahanya gimana Pak? Kalau saya lompat sekarang, jadi nggak nih kantor bersama ini? Usahanya walaupun dalam pandemi ini Pak, tapi usaha saya tetap, saya bayar karyawan tidak dikurangin, penghasilan masih tetap gitu, masih mencukupi lagi, masih bisa ke cover gitu. Kantor bersamanya jadi jalan akhirnya? Kantor bersamanya nggak jalan Pak, cuman hanya impian aja Pak. Usahanya Bapak jalan? Usahanya tetap jalan Pak. Ya, saya dengar dapat proyek-proyek khusus ya untuk tax amnesty ya, lunas. Jadi hari ini utang udah lunas nih. Hari ini udah lunas Pak. Wah, makanya Bapak berseri-seri itu wajahnya. Senyumnya udah lebar. Berapa tahun Pak lunas Pak? Ya kurang lebih yang istri saya bilang aja 4 tahun. Oke. Karena istri saya bilang kamu mundur 4 tahun gitu. Ya walaupun di dalam 4 tahun itu ya tetap aja saya bisa ganti mobil, bisa gitu. Wow, tapi ya puji Tuhan ya, dari ya dicari belasan tahun, habis dalam 4 bulan, tapi dalam 4 tahun semua utang bisa lunas. Betul. Yang pasti punya kesehatan dan punya pengalaman dengan Tuhan. Oke, terakhir pesan dari Bapak untuk pemirsa. Ya pesannya dari saya itu ya kalau kita percaya Tuhan ya kita jangan setengah-setengah lah. Kita percaya Tuhan harus all out gitu. Kita harus bertanya kepada Tuhan, segala sesuatu itu kita harus bertanya kepada Tuhan gitu. Jangan kadang-kadang kita kan mau kemauan kita sendiri. Yang kedua, kadang-kadang kalau belum waktunya Tuhan, walaupun kita kejar bagaimanapun, itu tidak akan ada hasilnya gitu. Tetapi memang kalau udah waktunya Tuhan, segala sesuatu itu dilancarkan lah. Contohnya saya mau punya izin sendiri gitu, ya kan? Ya itu banyak Tuhan memakai berbagai macam cara orang sehingga saya bisa ujian USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak gitu. Jadi Tuhan membimbing saya itu di dalam kehidupan itu sungguh sangat-sangat nyata. Contohnya lagi, saya nggak bisa bawa mobil, tiba-tiba ada satu klien saya, Sen, bikin SIM. Buat apa bikin SIM? Saya bilang saya ada supir. Enggak, kamu harus bisa bawa gitu. Akhirnya saya juga nggak sekolah setir mobil, nggak suka apa. Juga kadang-kadang seorang nyetir mobil kita liatin. Akhirnya tiba-tiba Matic keluar gitu, udah gitu bisa saya bawa sendiri gitu. Dengan kita bawanya sendiri, ya berkat itu makin bertambah gitu. Ya kalau menurut saya gitu segala sesuatu Tuhan udah atur gitu. Kalau kita percaya dan melekat kepada Tuhan, kepada pokok anggur yang benar, kita sebagai carangnya kita menempel kepada pokoknya, berarti kita akan mendapat makanan-makanan, itu berarti kita mendapat buah yang baik gitu Pak. Itu pesan saya, kita harus all out kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan lah. Haleluya. Gitu Pak. Puji Tuhan. Oke, Amin. Saya akan mengakhiri dengan membaca sebuah ayat ya. Saya mau bacakan Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengucapkan ini setelah dia mengalami musibah yang luar biasa. Jadi Ayub sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayub harta bendanya dirampok, dijarah orang Kasdim, orang Seba. Lembu sapi ternak habis semuanya. Rumahnya terbakar. Dan anak 10 dipanggil Tuhan semuanya. Meninggal semuanya dalam kebakaran. Bahkan sempat istrinya mengutuki dia. Kutuki Allahmu dan matilah kau. Jadi Ayub ini habis-habisan. Pernikahannya habis, anaknya habis, usahanya habis. Tapi dia berani mengambil langkah iman untuk memperkatakan iman. Dan dia berkata kepada Tuhan itu sebelum dipulihkan, sebelum dia sembuh. Tapi di ayat yang ke-11 dan seterusnya, barulah Ayub dipulihkan. Ayub 42 ayat 1-2 tadi, Ayub belum sembuh. Ayub belum pulih. Tapi Ayub sudah berjumpa dengan Tuhan.
Jadi Amin. jelaskan singkat, Ayub pasal 1, pasal 2 itu yang dialami oleh Ayub. Amin. Kebakaran, dirampok, dijarah, sakit, dan sebagainya. Ayub pasal 3 sampai pasal 37-38, Ayub berbincang-bincang dengan Elifas, Elihu, Bildad, Sofar, bahkan kadang berdebat, dan tidak ada kisah pemulihan. Memang berbicara dengan sesama manusia itu bagus, bisa melegakan, tapi nggak ada pemulihan. Ayub pasal 39, 40, 41, 42, Ayub mulai berbicara vertikal dengan Tuhan. Seperti tadi Ibu, ketika suami 2 bulan di ICU, memang ada pelayanan dari SOS, tapi tentu tidak 24 jam, maka Ibu mencari Tuhan. Pengen tahu dari Tuhan. Dokter bilang suami bawa pulang, tapi Ibu pengen tahu suara Tuhan, pengen tahu kehendak Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Ayub juga. Istrinya Ayub bahkan berkata, kamu tuh mati saja udah. Penyakit kayak begini, matilah kau. Istilahnya udah kayak mungkin juga udah gak ada harapan, bahkan sampai tapi Ayub akhirnya mencari Tuhan. Pasal 38, 9, 40, 41. Setelah bergumul dengan Tuhan 4 pasal itu saya nggak tahu secara waktu berapa lama, Ayub sampai akhirnya bangkit dan dia berkata, Tuhan, rencanamu tidak ada yang gagal. Amin. Dan kita bisa membaca kisah Ayub, memang akhirnya setelah Ayub yakin bahwa Tuhan tidak ada yang gagal, betul-betul terjadi pemulihan. Kalau ada hamba Tuhan memang yang menafsirkan istri di pasal 42 berbeda dengan istri di pasal 1, pasal 2. Saya punya penafsiran istri yang sama karena kata yang digunakan adalah pemulihan. Lalu diiringi dengan saudara-saudaranya datang. Nah, saudara-saudara ini kan berarti dari keluarga, termasuk tentu keluarga sendiri, keluarga istri, dan Ayub dipulihkan. Ya, bukan kehidupan yang baru, tapi dipulihkan. Dalam arti pulih. Ketika pulih itu lalu punya anak lagi 10, dan usahanya diberkati, bahkan lembunya 2 kali lipat, sapinya 2 kali lipat, ternaknya 2 kali lipat. Benar sekali bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hanya kadang-kadang. Kadang-kadang Yusuf harus masuk penjara 3,5 tahun. Itu seperti impian yang gagal. Bahkan Yusuf sebelum masuk penjara, dia sempat bermimpi punya impian, seperti Pak Asen punya impian, kantor bersama. Waduh, Yusuf punya impian. Semua saudaraku menyembah aku. Tapi de facto dia dimasukkan ke sumur dan dijual sebagai budak. Bukan disembah lagi, dia harus menyembah orang lain, dia harus sujud, hidup sebagai budak, nggak punya hak hidup. Tapi itu hanya transit. Bagi orang-orang benar, di dalam penjara itu hanya transit, bukan tujuan akhir. Bagi orang yang dalam rencana Tuhan, sakit itu hanya transit. Tapi Tuhan punya rencana. Saya juga mengalami aneka pergumulan, rumah kebakaran, pernah bangkrut. Oh, kalau bangkrut jangan tanya. Punya toko gagal, punya pabrik habis, buka grosir di Tanah Abang tutup juga, buka grosir, maaf bukan Tanah Abang, di Pasar Baru Bogor habis. Yang di Tanah Abang itu toko kami buka kerjasama dengan Ramayana, shop and shop sampai 30 cabang, habis lagi. Namanya gagal berkali-kali. Tapi itu bukan tujuan akhir. Amin. Hanya kisah untuk membuat kita tabah, kita ulet, kita sabar. Ada orang, Pak, kenapa saya mengalami ini? Supaya kamu sabar. Saya sudah sabar, Pak. Supaya kamu ulet. Saya sudah ulet, Pak. Supaya kamu tidak sombong. Saya sudah nggak sombong, Pak. Supaya kamu orangnya rendah hati. Saya sudah rendah hati, Pak. Supaya kamu punya hati yang mulia. Saya sudah punya hati yang mulia, Pak. Supaya kamu seperti Yesus. Pak, supaya sabar, panjang sabar, tabah, ulet. Panjang banget, Pak, daftarnya, Pak. Iya, panjang banget daftarnya. Makanya nggak habis-habis yang namanya masalah, pencobaan. Tapi Tuhan pasti menyertai, tidak melampaui kekuatan kita, supaya kita sempurna. Karena rumah nggak bisa dibawa, omset nggak bisa dibawa. Yang kita bawa adalah karakter kita, hidup kita, yang disempurnakan lewat proses. Dan ketika proses terjadi, Ayub mencari Tuhan, Ibu mencari Tuhan, Ibu Asen mencari Tuhan, Bapak mencari Tuhan, dan semuanya sekarang bisa melihat jalan-jalan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Amin. Cukup panjang, tapi kami diberkati luar biasa dengan cerita kesaksian dari Pak Asen dan Ibu. Amin. Bahwa pergumulan, perjuangan, iman mereka telah menghasilkan ketekunan
menghasilkan kesembuhan, bahkan kalau berkat hilang sebentar telah kembali, dan kami percaya Tuhan akan memberkati usaha Pak Asen berkali lipat, sehingga akan dapat berkat berkali lipat untuk menjadi contoh bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tuhan hanya ingin karakter kami disempurnakan, iman kami ditumbuhkan, kami punya relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan, dan kami punya tujuan mulia untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapak untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Mungkin tidak baik secara ekonomi, mungkin tidak baik secara keadaan fisik, tapi mendatangkan kebaikan secara karakter, kepribadian, dan kekekalan yang kami alami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya. Dahsyat. Ini 1,5 jam terpanjang ini. Ceritanya ini dari semua episode sebelumnya ini paling panjang ya, tapi memberkati, luar biasa. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Jadi berkat. Kalau nggak ngalami kan nggak bisa begini sekarang ini. Jadi padahal Pak, saya sering dengar khotbah Pak Jarod di JHCC. Wah, tahun lama itu, tahun 9 dulu tuh. Iya, JHCC saya pernah ke sana, Pak. Ke Charlie Susanto kan? Iya. Ya, sekarang Bapak juga jadi hamba Tuhan ini sama Ibu, kesaksian kemana-mana kan? Jadi ya memang kayak pas kena plang 8 miliar hilang. Mungkin bukan 8 miliarnya ya, nyawa itu dah. Nyawanya itu Pak, nyawanya ICU 2 bulan itu kan. Aduh, kalau sembuh tapi hilang ingatan gimana? Kalau sembuh tapi terus nggak bisa ngapa-ngapain. Ada itu orang yang dilayani SOS juga masih muda di tempat saya, akhirnya dipulang hilang ingatan ya, Mia. Ada, tinggalnya ada di BSD tuh Pak. Wah. Iya, seperti penyakit kayak saya juga, udah dibawa ke Singapura, udah gitu akhirnya dibawa pulang hilang ingatan, Pak. Waduh. Rumah sakitnya tujuan diobati, padahal kan waduh ini toh nggak tiang ekonomi, kalau meninggal dipanggil Tuhan bagaimana? Tapi kalau akhirnya hilang ingatan kan bukan tiang ekonomi, itu malah jadi beban. Iya, dia umurnya masih muda loh Pak, tuh kali kena 40-an ya. Tapi Tuhan pasti punya rencana yang lain untuk mereka ya. Tapi bagi Bapak dan Ibu itu ada rencana lain juga. Ya, untuk Bapak Ibu ini kasih karunia loh. Jadi kasih karunia, benar Pak, kasih karunia Pak, benar. Ya, Tuhan memberkati. Perjalanan dari nggak punya apa-apa, Tuhan udah bimbing udah punya apa-apa gitu. Tuhan berkati usaha Bapak dah. Ini apalagi kemarin ini kan musim tax amnesty itu, saya yakin Bapak panen tuh. Udah selesai Pak itu Pak, sampai Maret 2017 doang Pak. Oke, ya karena begitu udah selesai programnya ya sudah. Sudah selesai. Tapi ya lumayan kan. 2016, 2017 itu ya saya pun juga dulu nggak pernah pakai konsultan pajak, ya akhirnya pakai untuk pemberesan gitu kan. Tapi waktu itu ya puji Tuhan tuh udah semuanya Tuhan yang atur. Tuhan atur semuanya dah, luar biasa. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak. Tuhan berkati. Makasih Bapak, makasih Ibu. Kita terima kasih juga untuk semua pemirsa dari program Sahabat Orang Sakit. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.